Salam sejahtera bagi saudara semua. Senang dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau menyapa kami kembali lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, dahaga jiwa dan air hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia pasti pernah merasakan haus. Ketika tubuh kita haus, kita segera mencari air. Air menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena tanpa air kita tidak dapat bertahan hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan hanya tubuh yang bisa haus, tapi jiwa juga bisa mengalami dahaga. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang sebenarnya sedang hidup dalam keadaan haus secara batin. Ada yang haus akan ketenangan di tengah tekanan hidup. Ada yang haus akan kasih dan penerimaan. Ada yang haus akan pengharapan di tengah dunia yang terasa semakin tidak pasti. Banyak orang mencoba menghilangkan dahaga itu dengan berbagai cara. Mengejar keberhasilan, mencari pengakuan, memenuhi hidup dengan kesibukan. Tapi seringkali setelah semuanya dicapai, hati tetap terasa kosong. Injil Yohanes pasal 4 menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur untuk menimba air pada tengah hari. Itu bukan waktu yang biasa untuk mengambil air. Banyak penafsir mengatakan bahwa ia datang pada waktu itu karena ia ingin menghindari orang lain. Hidupnya penuh dengan pergumulan dan relasi-relasi yang tidak utuh. Namun, justru di tempat yang sederhana itu, di pinggir sumur, Yesus datang menjumpainya. Yesus berkata kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Perkataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa banyak hal di dunia ini hanya mampu memuaskan kita sementara. Kita minum, tetapi kita haus lagi. Kita mencapai sesuatu, tetapi kita merasa kurang lagi. Karena sebenarnya ada satu dahaga yang lebih dalam diri manusia, yaitu dahaga akan Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita diajak untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati kita. Apakah mungkin di tengah kesibukan hidup kita, hati kita sebenarnya sedang haus? Haus akan kedamaian, haus akan pengharapan, haus akan kehadiran Tuhan. Dan kabar baiknya adalah ini: Yesus tidak menjauh dari orang yang haus. Ia tidak menolak perempuan Samaria itu meskipun hidupnya penuh luka. Justru kepada dialah Yesus menawarkan air hidup. Kasih Tuhan yang memulihkan, pengampunan yang mengangkat kembali hidup manusia, dan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan baru. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang juga indah dari kisah ini. Setelah perempuan Samaria itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia tidak menyimpan pengalaman itu untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke kotanya dan memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Artinya, ketika seseorang menerima air hidup dari Tuhan, ia juga dipanggil untuk mengalirkannya kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kadang tidak perlu hal yang besar. Air hidup itu dapat kita alirkan melalui kata-kata yang menguatkan, melalui sikap yang penuh kasih, melalui perhatian kepada orang yang sedang bergumul, melalui kehadiran yang membawa pengharapan. Di tengah dunia yang banyak orangnya sedang haus secara batin, Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi saluran air hidup bagi sesama. Saudara-saudari, di masa Prapaskah ini, marilah kita kembali datang kepada Yesus, sumber air hidup itu. Biarkan Tuhan menyegarkan kembali hati kita yang lelah. Dan setelah kita semua disegarkan, marilah kita juga menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya dari hidup kita
banyak orang boleh merasakan sejuknya kasih Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini boleh senantiasa bertumbuh dalam hidup kami, supaya kemuliaan Tuhan yang nyata melalui apa yang sudah kami terima dalam perjumpaan kami dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, Sang sumber air hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah sapaan Gembala GKI hari ini. Kiranya menjadi berkat dan melaluinya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua.